sampai dengan saat ini nih karena kan kita sedang mau masuk ke tahun pemilu ya, apalagi sekarang sudah di semester Ya. 2 2023 sampai mungkin semester Mhm. 1 2024 nanti akan sangat diwarnai begitu ya dengan politicization, politik moment. Anda melihatnya seperti apa sih terkait mengenai pertumbuhan investasi di Indonesia? Atau saat ini memang walaupun dengan raihan prestasi ranking kita yang naik, tapi memang banyak yang masih menahan diri untuk berinvestasi, Mhm. mungkin masih pengen tahu nanti presidennya siapa gitu ya, arah pemerintahannya akan seperti apa. Anda melihatnya seperti apa Mas Andri? Ya tentu kalau kita melihat investasi itu berbicara mengenai, certainty ya, itu kepastian begitu ya. Nah dengan adanya tahun politik ini mungkin investor melihat bahwa, ketidakpastian itu meningkat begitu dari risiko, politik itu sendiri. Jadi kalau saya melihat bahwa, pertama kita melihat dari segi, investor sendiri akan wait and see, sampai, terpilihnya setidaknya ya, terpilihnya presiden dan juga wakil presiden terbaru nanti di 2024. Kalau kita melihat dari segi sektor gitu ya, tentunya investasi yang kita bicarakan saat ini untuk investasi jangka panjang gitu ya. Nah investor itu mungkin akan melihat bahwa sektor yang memberikan kepastian yang tinggi yang Mhm. mungkin bisa dipegang oleh mereka. Nah, tetapi sektor-sektor yang tidak memberikan kepastian cukup baik begitu ya, terutama sektor-sektor yang berhubungan misalnya dengan infrastruktur fisik, pembangunan Mhm fasilitas mhm. publik yang bersinggungan dengan anggaran negara begitu ya. Ini akan direm terlebih dahulu oleh investor, termasuk IKN yang mungkin perlu berhati-hati begitu ya bagi pemerintah untuk karena saat ini sedang ingin meningkatkan investasi di IKN karena Mhm mhm investor mhm. akan melihat bahwa apakah bagaimana kelanjutan dari IKN? Jika lanjut nanti akan seperti apa begitu. Jadi mulai wait and see terlebih dahulu, setidaknya nanti saya melihat bahwa kuartal kedua ya, kuartal kedua atau kuartal ketiga di 2024 baru terlihat nanti investasi akan bergeliat kembali. Meskipun kalau kita melihat di tahun 2018 ketika menjelang pemilu 2019 investasi itu tidak terlalu memiliki pengaruh yang cukup besar ya, dipengaruhi oleh tahun politik, tetapi Mhm ada mhm. beberapa sektor yang memang mengalami penurunan begitu. Oke, baru tadi saya mau singgung soal IKN ya. Harusnya kalau percontohannya IKN pasti akan lebih tertarik lagi ya untuk masuk investor di infrastruktur fisik harusnya ya. Karena kan proyeknya mega proyek Seharusnya. infrastruktur terbesar ya, Betul Mas betul Andri ya. betul. Oke, ini kita Ya. coba melihat salah satu yang dimiliki oleh Indonesia juga terkait mengenai bonus demografi kita 13 tahun menuju Ya. Indonesia Emas 2045 begitu ya. Anda melihatnya seperti apa sih ini cukup bisa berkontribusi terhadap daya saing? Selain bukan hanya mempersiapkan mungkin sumber daya alam, tapi mungkin sumber daya manusia, kemudian dari, competitiveness-nya mereka juga, kemudian, Ya. daya juangnya begitu ya, termasuk rate-nya, harganya begitu ya, sehingga ini Hmm. bisa menjadi salah satu daya tarik juga untuk, investasi ke depannya, Mas Andri. Ya, Mbak Maria, jadi kalau kita lihat bahwa bonus demografi ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik bagi Indonesia, jika dari segi SDM kita bisa perbaiki begitu ya, dari segi skill dari SDM, justru juga kita berbicara mengenai tenaga kerja yang bisa memasuki sektor-sektor pada teknologi yang saat ini sedang meningkat begitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan yang secara masif gitu ya, terkait dengan meningkatkan kemampuan dari SDM kita, maka pada akhirnya kita akan menyongsong bencana demografi begitu ya. Karena Mhm. kita tidak ingin bahwa nantinya tenaga kerja muda dan yang produktif ini justru tidak bisa memasuki pasar tenaga kerja begitu ya, karena kalah bersaing dengan misalnya nanti ke depan tenaga kerja asing misalnya masuk ke dalam Indonesia, kita kalah bersaing begitu ya, atau mungkin tenaga kerja yang punya usia lebih tua lagi yang mungkin bisa menggrab dari lapangan pekerjaan ini gitu. Justru nanti yang muda-muda ini tidak mendapatkan tempat begitu dan menjadi salah satu sumber pengangguran terbaru gitu. Mhm Saat ini mhm. kondisi yang kita hadapi adalah
justru pengangguran itu berasal dari sekolah-sekolah SMK dan juga vokasi. Nah, ini kan Mhm. menjadi kontradiktif gitu ya. Bagaimana SMK yang disiapkan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja justru memberikan angka pengangguran yang cukup tinggi bagi Indonesia gitu. Jadi langkah ke depan saya rasa untuk menyongsong Indonesia Maju ya 2045, tentu fokusnya itu bukan lagi di bagaimana kita mengolah sumber daya alam secara Ya. secara masif begitu ya, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita agar bisa bersaing dengan negara-negara lain begitu.